Kabarin, kabar, terkabar. Kongko gitu ya. Pasti ada kepentingan politik yang dibicarakan keduanya. Iya, benar, Bung Hersu. Pada akhirnya yang berkembang adalah spekulasi. Karena 2 jam pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, tidak ada sedikit pun sinyal tentang apa sebetulnya isunya. Tetapi politik itu bisa dibaca dengan 2 lapis, yaitu lapis yang tidak diucapkan dan lapis yang sebetulnya diucapkan tapi tidak ingin diketahui, kan? Itu unsur-unsurnya itu. Tapi tentu tidak memerlukan bocoran, tapi dengan persepsi yang agak kuat dan ketat secara metodologis kita bisa duga dengan kuat bahwa tentu yang dibicarakan bukan sekedar kangen-kangenan tuh atau silaturahmi segala macam yang seperti yang biasa. Pak Jokowi berkunjung ke Pak Prabowo berkunjung karena sahabat lama. Iya, persahabatan itu tentu saja bagus sekali untuk diperlihatkan. Tetapi kalau pertemuan antara 2 tokoh, tentu itu bukan pertemuan 2 sahabat di dalam kondisi politik hari-hari ini, kan. Jadi tetap orang mulai membaca apakah kegelisahan Pak Jokowi tentang keadaan anak-anaknya, terutama Pak Gibran, dan belakangan ada Pak Bobi Nasution yang adalah gubernur Sumatera Utara. Itukah yang jadi tema utama sehingga ada urgensi Pak Prabowo menerima Pak Jokowi, atau ada urgensi Pak Jokowi ingin bertemu dengan Pak Prabowo? Kan semua itu soal yang dengan mudah hermeneutic of suspicion kita itu, kecurigaan untuk mengetahui itu datang dari fakta-fakta itu. Nah, kita coba ulas itu mungkin di dalam upaya untuk memahami yang orang sebut nasibnya Jokowi sih apa sebetulnya ujungnya. Nasibnya Pak Gibran apa, nasibnya Pak Bobi apa. Kan itu udah jadi causa celebre, jadi sesuatu kasus yang diselebritikan, dibicarakan maksudnya secara luas. Jadi tentu orang akhirnya pergi pada semacam dugaan yang makin masuk akal bahwa pasti itu yang dibicarakan adalah soal keluarga Pak Jokowi yang mulai terlihat gelisah tuh karena tekanan dari BEM, tekanan Mak-Mak, tekanan internasional untuk membuka sebetulnya korupsinya seberapa jauh sih yang melibatkan dinasti politik Pak Jokowi itu. Jadi ini yang saya anggap sebagai kecerdikan kita untuk membaca psikologi di belakang pertemuan sebetulnya pertemuan politik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi kemarin. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Radi. Lagi-lagi ketemu. Kayaknya udah nggak kehitung semenjak Pak Prabowo dilantik. Bertemu lagi dengan Pak Jokowi, bertemu lagi. Sekarang yang terakhir ini bertemu lagi di rumah kediamannya di Kertanegara. Menyeratkan apa pertemuan kali ini menurut Mas Adi? Ya, saya kira banyak hal. Tapi kalau saya sih melihat rata-rata secara umum, kalau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini bertemu, ini kan sebenarnya pertemuan 2 sahabat lama yang saya kira memang sudah melakukan kerjasama politik di pemilu di 2024. Jadi mau bertemu setiap hari, setiap saat, mestinya bukan menjadi gosip politik yang misalnya mendapatkan respon dari berbagai kalangan. Tapi yang kedua yang sebenarnya secara prinsip pertemuan semacam ini tentu tidak lahir dalam ruang hampa. Pesan-pesannya banyak, misalnya banyak pihak yang mendengarai ini kan menjadi penegas bahwa sebenarnya hubungan politik antara Pak Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi itu baik-baik saja. Karena dulu waktu terjadi reshuffle beberapa minggu yang lalu, itu kan dikesankan ada hubungan yang tidak baik. Ya. Ada disharmonisasi hubungan antara Solo dengan Kertanegara. Karena konon ada sejumlah menteri dan bahkan mayoritas menteri-menterinya itu disebut sebagai Jokowismen. Seperti Pak Budi Ari, Sri Mulyani dan seterusnya dan seterusnya. Publik menangkap ada gonjang-ganjing, ada sesuatu yang terputus dalam komunikasi ini. Tapi pertemuan kemarin tanggal 4 ya bulan Oktober, hari Sabtu ini kan mempertebal bahwa sebenarnya kedua tokoh ini melampaui hubungan-hubungan yang disebut dengan gonjang-ganjing terkait dengan reshuffle kabinet yang kemarin ya. Nah yang ketiga, tentu publik juga menerka ini pasti ada sesuatu yang dibicarakan secara spesifik dan pembicaranya itu tentu tidak bisa lewat telepon, ya, tidak tertutup. Bisa lewat Zoom dan tentu saja banyak sekali off the record-nya yang tidak diketahui oleh publik. Nah, soal apa materi pembicaraannya tadi Pak Pras mengatakan ya ada sesuatu tentang kebangsaan. Kalau istana saja sudah tidak membocorkan apa yang diomongkan, apalagi orang luar tadi. Paling cuma nebak-nebak, oh ini paling bicara tentang
situasi dan kondisi hari ini yang terus berkembang, ya ada demonstrasi, ada protes, situasi ekonomi, soal Nah, itu yang menarik. soal Ya. apa namanya terkait dengan supremasi hukum dan seterusnya. Itu yang menarik tadi. Bestari, ini kalau momen pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sebelumnya kan 1 hari jelang Kongres PSI. Apakah ini pertemuan yang berlangsung di Kertanegara ada kaitannya dengan pertemuan yang berlangsung Juli kemarin? Ya, pertama tentu kita melihat historicalnya ya, bahwa pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu boleh dikatakan pertemuan dua tokoh yang cukup intens. Oke. Bahkan ketika Pak Jokowi masih presiden dan Pak Prabowo masih menjadi Menhan, kerap kita lihat kebersamaan beliau berdua. Ya, hitung-hitung mungkin pada ujungnya kita lihat ini bestie nih antara keduanya. Walaupun banyak gejolak-gejolak yang kita lihat, mungkin keakraban ini harapan kita jangan ada yang mengganggu lah, gitu Memang ya. gejolaknya datang dari mana, Bang? Ya banyak hal kita lihat, gangguan-gangguan yang sering kita dengar selama ini, kegaduhan-kegaduhan. Tapi kita lagi berkonsentrasi tentunya, kedua tokoh ini saya yakin sedang berkonsentrasi untuk apa yang paling baik. Jadi begini, bagi bangsa ini ya, belajar itu ada dua. The easy way sama the hard way. The easy way tentu belajar dari pengalaman orang sebelum kita, boleh juga. The hard way dari pengalaman sendiri yang hasilnya belum bisa diprediksi, tapi tentu harus dijalani terlebih dahulu. Kalau yang berhasil di Kertanegara? Saya meyakini, sebentar, saya selesaikan dulu. Saya meyakini bahwa setiap pertemuan kedua tokoh ini, tentu masalah-masalah bangsa dan kebangsaan yang dibicarakan. Enggaklah yang remeh-temeh. Dan saya juga meyakini sepertinya bahkan kami pun sebagai kader ingin banyak belajar kok dari Pak Jokowi. Pengalaman beliau cukup banyak, memimpin 2 kali di Wali Kota Solo, pernah menjadi Gubernur DKI, dan kemudian Presiden 2 periode. Baik Bang Bestari. Gitu. Oke, baik. Sampai situ dulu Bang Hensat. Memang konsentrasi pertemuan antara dua tokoh ini apa sih? Konsentrasinya betul untuk membahas masalah-masalah bangsa atau ada konsentrasi lain sebetulnya? Gini, karena mereka sering ketemu harusnya kita biasa aja. Tapi menjadi tidak biasa karena kejadian-kejadian sebelumnya, plus kemarin kejadian setelah pertemuan itu. Kejadian sebelumnya itu kan ada demo 28 Agustus, nama Pak Jokowi dibawa-bawa juga tuh. Terus kemudian ada reshuffle kabinet, nama Pak Jokowi lagi-lagi dibawa. Bahkan ada pejabat-pejabat yang diberhentikan oleh Pak Prabowo itu soan ke Pak Jokowi kan. Kemudian Pak Jokowi juga mengatakan meminta relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu kejadian lainnya. Kejadian selanjutnya apa lagi? Abu Bakar Basir ke rumahnya Pak Jokowi. Yang terakhir meningkat eskalasi isu ijazah Gibran. Gitu kan. Jadi kejadian-kejadian itu yang kemudian akhirnya diduga-duga oleh masyarakat penyebab kenapa Pak Jokowi mengharuskan dirinya ketemu dengan Pak Prabowo. Ya. Setelah itu kan disampaikan oleh media ada 2 menteri yang dipanggil kan, Pak Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan, dan Menteri Pendidikan Tinggi Brian. Saya tadi sebut juga tentang ijazah kan, apakah ini terkait dengan ijazah? Makanya kemudian Menteri Pendidikan juga dipanggil. Kemudian apakah ini terkait dengan Abu Bakar Basir? Makanya kemudian Syafri Samsudin dipanggil. Tapi kalau tentang pertemuan 2 orang ini, memang ya kalau dibilang bestie ya silakan aja bestie gitu. Maksud saya nggak kaget lagi orang kan, Pak Jokowi sama Pak Prabowo sudah bikin rekor muri ya, atau rekor dunia lah, bahwa inilah kali pertama presiden dan mantan presiden itu akrab, saling berkomunikasi. Tapi kalau lihat kejadian-kejadiannya, menurut saya ada beberapa hal yang dibahas. Bisa saja tentang Abu Bakar, bisa saja tentang ijazah, bisa saja tentang reshuffle, atau dukungan Prabowo Gibran 2 periode. Justru saya menilainya
dukungan Prabowo Gibran 2 periode itu pasti diungkapkan pada Oke, saat itu. Oke. 2 jam waktu yang sebentar kalau sambil makan kan. Jangan disangka 2 jam itu lama. Oke. 2 jam Justru kita ngomong sebentar ya. begini gitu ya, itu lama tuh. Tapi kalau ada makanannya kan ada sela-selanya ngunyah juga kan. Dihitung Jadi- sebagai second by second-nya. Oke, Bang Iya. Ensa. Prof Burhan, kalau Prof Burhan menerawangnya kira-kira konsentrasi pembicaraan antara Besti ini apa, Prof Burhan? Tentu hanya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang tahu ya. Tetapi dua tokoh politik, yang satu adalah presiden yang sedang menjabat, yang satu lagi mantan presiden, 2 periode lagi, saya kira tidak mungkin bicara hanya sekedar aspek normatif kebangsaan. Ya. Pasti ada pembicaraan berkaitan dengan politik praktis. Sesuatu hal yang mudah sekali untuk kita tebak. Dan pertanyaannya, apa yang dibicarakan? Nah, ini tentu hanya kedua beliau yang tahu, tetapi paling tidak ada beberapa kesimpulan yang kita bisa baca dari pertemuan tersebut. Ya. Oke. Yang pertama, isu bahwa hubungan keduanya memburuk, bahwa terjadi dejokowinisasi, itu dengan pertemuan kedua tokoh tadi, itu sedikit terbantahkan, minimal sampai hari ini. Sebab bisa saja inisiatif pertemuan datang dari Pak Jokowi, tetapi kalau betul hubungan keduanya memburuk, sudah pasti inisiatif itu akan ditolak oleh Pak Prabowo. Dan ternyata tidak. Jadi ini membuktikan keduanya masih menjalin hubungan yang baik dengan segala riuh rendahnya. Entah itu isu terkait dengan reshuffle orang Pak Jokowi, entah itu berkaitan dengan isu pemakzulan Mas Gibran, faktanya keduanya masih bertemu. Nah, itu yang pertama gitu ya. Oke. Yang Kesimpulan kedua, kedua. yang kedua, Ken, Ya. kalau kita lihat sejak Pak Prabowo menjabat 20 Oktober 2024 yang lalu, sudah pasti ya Pak Prabowo ingin menjadi diri sendiri. Jadi bahwa Pak Jokowi setelah menjadi presiden kemudian masih aktif dalam politik, memang iya. Jadi terlalu naif kalau kita mengatakan bahwa Pak Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden pulang ke Solo menjadi warga negara biasa. Apa yang kita saksikan setahun terakhir membantah itu semua. Oke. Tetapi pertemuan tersebut tidak serta-merta membuat Pak Prabowo menjadi subordinat Pak Jokowi. Jadi bahwa ada beberapa legasi Pak Jokowi yang dilanjutkan iya. Tapi Pak Prabowo punya juga semacam program prioritas yang menjadi signature Pak Prabowo sendiri, ya, tanpa mengabaikan Pak Jokowi. Jadi dua itu saya kira yang kita bisa baca. Memang kita tidak tahu isi apa yang ada di dalam, tapi setidaknya ini pertemuan dua tokoh yang paling sering dibanding dengan mantan presiden yang lain. Oke. Jadi kalau kita lihat yang dohir, clear dibanding dengan para mantan presiden yang lain, pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang paling sering. Meskipun Pak Prabowo juga bertemu dengan Pak SBY, dengan Ibu Mega, tetapi dari sisi frekuensi pertemuan dengan Pak Jokowi yang paling sering.